Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Nama saya Diva Dudiandi. Saya di sini bakal menjelaskan sedikit tentang perundingan atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan Belanda, yaitu perjanjian Roem dan Nooyen. Saksikan video berikut. Nah, sekarang aku bakal menjelaskan tentang perjanjian Roem itu apa. Jadi apa sih perjanjian Roem itu? Perjanjian Roem adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari dua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Roem dan Herman van Rooyen. Lalu, apa sih yang melatar belakangi si perjanjian tersebut? Oke, perjanjian Roem disimpulkan yakni pada tanggal 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949 di Hotel Indes, Jakarta. Kesepakatan ini dimotivasi oleh serangan pasukan TNI terhadap Yogyakarta yang memperoleh kembali kekuasaan, keruntuhan pemerintah Yogyakarta sebagai hasil dari agresi militer Belanda yang kedua. Serangan Indonesia ini membuat komunitas internasional menyoroti dalam hal ini dan PBB meminta Belanda sebagai pembuat perjanjian dengan wilayah Indonesia. Karena dalam sebuah tekanan ini, Belanda akhirnya setuju dan membuat kesepakatan terhadap Indonesia dan cetuslah perjanjian Roem ini. Lalu, dengan adanya agresi militer kedua ini, reaksi Amerika Serikat dan Inggris serta Dewan PBB melihat reaksi agresi militer ini membuat kewenangan KTN atau Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika berubah menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang dipimpin oleh Merle Collins dari Amerika, Chrysler dari Australia, dan Heman dari Belgia. Pada tanggal 23 Maret 1949, pihak DKPBB memerintahkan UNCI untuk membantu perundingan antara Belanda dan Indonesia. Jadi DKPBB itu diperintahkan oleh UNCI yang tadi kita sudah sebutkan, Komisi Tiga Negara yang diubah, itu untuk membantu perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Jadi mereka membantu. Pada tanggal 17 April 1949, perundingan Roem dimulai dan bertempat di Jakarta. UNCI sebagai penengah dan diketuai oleh Merle Collins dari Amerika Serikat, wakil dari UNCI. Perundingan berikutnya Indonesia diperkuat dengan hadirnya Dr. Muhammad Hatta pada saat itu dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lalu pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem yang tadi kita sudah sebutkan, beberapa anggota seperti Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimana, IR Insinyur Juanda, Profesor Supomo, dan Latu Harari. Dan untuk pihak Belanda diwakili oleh Dr. J.H. van Rooyen dengan anggotanya seperti Blom, Jacob, Dr. Van, Dr. Gede, Dr. Coates van Hoogstraten, dan Dr. Given. Jadi itulah latar belakang kenapa sih si perjanjian Roem ini terjadi gitu. Tadi yang sudah aku jelaskan itu ada agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Lalu Indonesia membuat haknya. Lalu apa aja sih yang dicetuskan atau apa sih si perjanjian dari Roem itu? Oke, perjanjian bagi Indonesia yaitu memerintahkan pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Lalu bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban keamanan. Terus serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Itu perjanjian untuk Indonesia. Untuk Belanda sendiri, Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta pada saat itu, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik di Indonesia, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Lalu saya ingin membahas dampaknya nih, dampak untuk Indonesia tersendiri ya. Saya untuk strike khusus ke Indonesia. Terdapat banyak dampak yang kita bisa dapat dari perjanjian Roem ini pada keadaan Indonesia.
Isi perjanjian Ramadan termasuk pembebasan tahanan politik, sehingga Bung Karno dan Bung Hatta pada saat itu kembali ke Yogyakarta setelah diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibu kota sementara Indonesia. Terjadi juga penyerahan mandat dari Safiruddin Prawinegara sebagai Presiden PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia kepada Bung Karno, kepada Soekarno. Yang paling mencolok adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perundingan Ramadan pun berujung dengan dilaksanakannya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda yang menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Jadi perjanjian Ramadan ini hanya yang tadi saya sudah sebutkan, dan itu ternyata belum mempunyai jalan keluar antara permasalahan Indonesia dan Belanda. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, cukup jelas juga nih keringetan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa puasa, jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Bye-bye.